satu cita-cita yang paling sering dikatakan oleh anak-anak adalah kelak dirinya akan menjadi seorang dokter. Profesi mulia ini membutuhkan kepintaran sekaligus jiwa sosial yang tinggi. Pengabdiannya kepada masyarakat menjadikan peran seorang dokter bak malaikat di dunia. Beberapa aksi dokter di dunia ternyata sering menjadi pusat perhatian. Siapa saja mereka dan bagaimana aksi mereka? Inilah 7 dokter paling fenomenal di dunia versi On The Spot. Ketika kita mengunjungi dokter, dokter pasti akan menanyakan gejala yang kita alami sebelum mendiagnosis penyakit yang kita derita. Namun dokter yang satu ini memiliki kemampuan unik di mana ia bisa merasakan apa yang dirasakan pasien hanya dengan melihatnya. Adalah Dr. Joe Salinas, dokter yang bekerja di Massachusetts General Hospital, mengidap kondisi yang disebut mirror touch synesthesia. Dr. Joel bisa mengalami sensasi yang sama dengan apa yang dirasakan oleh orang yang ia lihat. Gejala mirror touch synesthesia pertama kali disadari oleh Dr. Joel ketika masih anak-anak. Saat itu ia melihat orang lain berpelukan dan ia merasakan dirinya sedang dipeluk. Keadaan ini terkadang sangat mengganggu aktivitas Dr. Joel Salinas, terutama ketika kuliah praktek kedokteran. Saat melihat tangan pasien sedang diamputasi, ia pun bisa merasakan seolah-olah tangannya seperti diamputasi. Sekarang Dr. Joel semakin terbiasa dengan keadaannya ini. Justru ia bersyukur bisa merasakan apa yang dirasakan pasien, sehingga ia bisa menjadi lebih dekat dengan pasiennya. Dokter fenomenal kedua berasal dari Nepal. Dokter mata bernama Sanduk Ruit ini dipuji sebagai pembawa mukjizat karena berhasil menyembuhkan lebih dari 100.000 penderita katarak di 2 benua. Setiap menangani satu pasien, ia hanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Prestasi ini berawal dari keinginannya untuk mengobati mata orang-orang miskin di dunia. Agar visinya ini cepat tercapai, ia merancang teknik pengobatan cepat agar dapat menangani banyak pasien katarak dalam waktu singkat. Dr. Sanduk Ruit kemudian mengajarkan ilmunya itu kepada para ahli bedah mata di seluruh dunia. Ia berharap para ahli ini akan tersebar dan menyembuhkan sebanyak mungkin penderita katarak maupun tunanetra di seluruh dunia. Dokter mata berjuluk Dewa Penglihatan ini tumbuh besar di desa kecil di daerah Himalaya. Sang dokter pernah memiliki adik perempuan yang meninggal karena penyakit tuberkulosis. Sejak peristiwa ini, Dr. Ruit bertekad ingin menjadi dokter dan membantu orang miskin yang tidak punya uang agar bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Kita patut berbangga, berkat prestasinya, seorang dokter asal Malang bisa berbincang dan makan malam bersama Pangeran Charles dari Inggris. Gamal Al bin Said mendapat penghargaan dari kerajaan Inggris atas idenya membuat pengobatan bagi masyarakat miskin hanya dengan menerima imbalan sampah. Ide Gamal tidak lepas dari kisah sedih seorang anak pemulung bernama Hairunisa. Gadis kecil ini meninggal karena menderita diare. Tidak mampu membayar pengobatan ke dokter, orang tua Hairunisa hanya memberikan anaknya pengobatan ala kadarnya. Hingga akhirnya Hairunisa ditemukan meninggal dunia. Kisah ini membuat Gamal dan teman-temannya membentuk sebuah sistem asuransi dengan sampah. Setiap warga tidak mampu bisa menjadi nasabah asuransi sampah dengan menyetor sampah organik dan anorganik menjadi Rp10.000 setiap bulannya. Dengan sampah ini, mereka bisa mendapatkan pengobatan gratis mulai dari sakit ringan seperti batuk pilek hingga yang berat seperti darah tinggi, jantung, infeksi, kencing manis, dan lain-lain. Sampah yang dikumpulkan dari warga dijadikan pupuk dan dijual kembali. Uang hasil penjualan pupuk dijadikan dana untuk pengobatan ini. Program ini membuat Gamal menjadi juara pertama dan mendapat penghargaan Sustainable Living Young Entrepreneurs dari Kerajaan Inggris. Dokter mulia ini memperoleh uang sebesar Rp800 juta sebagai dana tambahan untuk menjalankan sistem asuransi sampah yang didirikannya.
membutuhkan kepintaran untuk mengobati pasien, di tempat lain seorang dokter dituntut untuk lebih kreatif demi mendukung tugas mulianya. Inilah yang dilakukan oleh Dr. Adnan Khera yang bertugas sebagai dokter anestesi di Taft Medical Center, Boston. Membawa radio tape lengkap dengan jas putihnya, dokter ini menari di jalanan untuk mengumpulkan donasi. Setiap donasi yang diterima akan disumbangkan ke berbagai badan amal. Dr. Khera menyadari bahwa ia juga memiliki talenta menghibur yang bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian orang. Di sela-sela aksinya, ia tidak sungkan mengajak orang lain untuk berdansa bersamanya. Dr. Khera ingin menunjukkan bahwa seorang dokter juga bisa menghibur, tidak kaku dan datar. Dengan teknologi dan peralatan yang semakin canggih, membuat usus buntu bisa diselesaikan hanya dalam beberapa jam saja. Namun bagaimana jika hal ini terjadi pada seorang dokter yang berada di pedalaman Antartika? Leonid Ivanovich Rogozov terpaksa melakukan operasi usus buntu sendiri dengan peralatan seadanya ketika ia sedang dalam ekspedisi Antartika bersama para penjelajah Rusia pada 1960. Dokter bedah ini masuk ke dalam rombongan penjelajah yang bertujuan membangun stasiun Rusia di Antartika. Mereka akan berada di sana dalam waktu cukup lama dan kapal baru akan kembali setahun setelah mereka mendarat. Tidak ada yang menyangka bahwa satu-satunya dokter dalam rombongan ini menderita penyakit usus buntu dan mengalami nyeri yang sangat dalam di bagian tubuhnya. Awalnya, Dr. Leonid tidak ingin menceritakan rasa sakit yang dideritanya karena tidak ingin membuat takut yang lain. Namun kondisinya terus memburuk hingga memaksanya untuk melakukan operasi usus buntu. Sebelum melakukan operasi, ia menginstruksikan teman-temannya untuk membantunya membius, menjaga posisi lampu dan cermin, membersihkan tangan dengan antiseptik agar ia bisa melihat bagian perutnya. Dr. Leonid mulai mengoperasi tubuhnya sendiri. Di tengah operasi, ia sempat mengalami vertigo dan memberhentikan operasi sementara sampai pusingnya hilang. Setelah itu, operasi dilanjutkan kembali hingga ia berhasil menjahit kembali perutnya. Operasi berjalan sukses, begitu pula masa pemulihan sang dokter. 2 minggu pasca operasi, Dr. Leonid bisa melakukan aktivitas normal. Dan setahun kemudian, ia kembali ke kota Leningrad, Rusia dan bekerja di klinik sampai akhir hayatnya. Cerita ini sempat heboh dan membuat namanya tersohor. Namun sang dokter tetap rendah hati dan menganggap operasi ini sama seperti operasi usus buntu yang lain. Kesehatan menjadi sebuah kemewahan bagi para gelandangan. Bisa makan 3 kali sehari saja sudah cukup bagi mereka. Rasanya tidak ada yang berniat untuk memeriksakan kesehatannya, bahkan ketika sakit sekalipun. Inilah yang menggugah hati Dr. Jim Withers yang mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk mengobati para tunawisma di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Ia melepaskan jas putihnya yang bersih untuk berkeliling dengan baju ala gelandangan agar mudah mendekati mereka. Dr. Jim memulai kegiatannya pada 1992 setelah berkenalan dengan Mike Swallows, mantan tunawisma. Bersama temannya ini, Jim keluar di malam hari sambil membawa peralatan medis dan obat-obatan. Aktivitas ini dinamainya Operation Safety Net. Beliau melakukan aksinya ini secara sukarela tanpa menarik biaya sepeser pun. Dengan berkeliling, Dr. Jim menemukan bahwa banyak tunawisma yang tinggal di bawah jembatan dan di sudut-sudut jalan, takut ke rumah sakit, padahal mereka memiliki penyakit yang serius seperti luka parah bahkan kanker. Ketika idenya ini diutarakan kepada teman-teman sejawat, banyak dari mereka mencibirnya. Namun sekarang, aksinya diikuti oleh dokter-dokter muda di 90 negara. Lee Darmawan memiliki cita-cita menjadi dokter karena ingin membantu masyarakat yang tidak mampu. Motivasinya ini melahirkan sebuah ide gila dengan mendirikan rumah sakit apung di Indonesia. Rumah sakit apung ini diharapkan bisa menjangkau pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia agar mereka juga dapat menikmati pelayanan kesehatan seperti di kota-kota besar.
sang dokter berhasil mengoperasikan rumah sakit apung ini ke 11 wilayah terpencil di Indonesia. Rumah sakit ini tidak menerima imbalan apapun dari para pasiennya. Fasilitas rumah sakit apung ini cukup lengkap. Ada alat USG, bedah minor, dan bedah mayor. Jika daerah yang dikunjungi tidak cukup untuk mendaratkan kapalnya, Dr. Lee tidak segan menjemput pasiennya dengan menggunakan sekoci. Berkat rumah sakit apung ini, ratusan orang sudah dioperasi dan sembuh. Ribuan orang sakit lainnya terobati, dan anak-anak di pedalaman pun menjadi cukup gizi. Bagi dokter sejati, kebanggaan menjadi seorang dokter bukan sekedar gelar saja, tetapi bagaimana ia bisa mendekati orang-orang yang memerlukannya. Itulah 7 dokter fenomenal versi On The Spot. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.